Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang bisa memahami dan mendengar anaknya, apalagi anaknya usia remaja. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu akan menjelaskan tipologi anak dan bagaimana pergaulan untuk 3 hal. Yang pertama, ketika anak usia bayi sampai 7 tahun, perlakukan ia seperti raja. Apa mananya? Mananya adalah berikan fasilitas terbaik, pendidikan terbaik, pelayanan terbaik, bimbingan terbaik supaya nanti akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, ketika anak usia 7 sampai 14 tahun, perlakukan ia seperti tawanan. Apa mananya tawanan? Mananya adalah disiplinkan dia, atur jadwal dia, karena inilah tempat ketika dia salah pergaulan, maka inilah yang akan menghancurkan masa depan dia. Karena memori bawah sadar dia, inilah tempat menyimpan. Tapi dan kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, ketika umur 14 tahun sampai berikutnya periode yang ketiga, perlakukan ia seperti sahabat. Apa mananya? Kalau anak kita tidak kita perlakukan sahabat, maknanya adalah orang tua harus menjadi pendengar yang baik pada anaknya. Keluh kesah seperti apa, masukan apa, keinginan apa, usulan apa, supaya apa? Orang tua tahu persis bagaimana memberikan solusi. Bayangkan kalau orang tua itu dia menjadi pendengar yang baik, menjadi tempat curhat yang baik, kemudian anak ini curhat kepada orang lain, dan orang yang dicurhat ini jahat, apa yang terjadi? Hancur masa depan anak kita, dan ketika anak kita hancur, maka berarti sudah hilang harapan sebagai orang tua, bukan hanya di dunia, tapi yang termahal adalah ketika nanti di akhirat dan nggak ada. Kita kan pernah mendengar bagaimana pada zaman sahabat Umar bin Khattab ada salah seorang sahabat yang mengeluh tentang kenakalan anaknya, kemudian menyampaikan kepada Umar, dan Umar tidak serta-merta menerima, dan Umar tolong dibawa anak ini, kemudian dipanggil. Wahai fulan, betul Anda nakal di rumah? Iya ya Amirul Mukminin, katanya. Mengapa Anda terjadi? Karena bapakku tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Artinya apa? Bapaknya tidak mencarikan ibu yang bisa mendidik, bisa mengayomi, bisa mengasuh pada anaknya gitu loh. Lah, apalagi misalkan boleh saja, jadi harus difahami misalkan seorang ibu punya anak, lupa ini bahwa yang harta termahal itu bukan suaminya. Para pemirsa diperhatikan, harta termahal bukan suaminya tapi pada anak-anaknya. Inilah yang hakiki. Maka perlu mendengar gitu loh. Lah, ini juga sekaligus tugas pada, mohon maaf, apa itu suami yang baru tadi bersama yang memiliki pada ibunya. Anda harus bersabar untuk bisa menerima dan mendengar. Ketika Anda juga berlaku kasar, maka yakinlah kebencian Allah juga akan menyelimuti kita. Dan ketika Allah marah, Allah benci pada kita, mungkin Allah tidak menegur secara langsung, tapi Allah punya keadilan dengan caranya sendiri. Sebab yang harus diingat adalah 2 anak ini adalah anak yatim, dan ingatlah doa anak yatim itu sangat mustajab, bahkan mengalahkan daripada doa ibunya pada Tuhan ketika anaknya menjadi, karena anaknya adalah yatim. Sekarang Priscilla, apa yang Priscilla inginkan ya, supaya Priscilla bisa kumpul lagi dengan ibu? Apa yang Priscilla inginkan? Priscilla nggak ada benci sama mama. Kalau mama sayang sama Priscilla, sayang sama saudara Priscilla. Priscilla mohon sama mama, cerain orang itu. Jangan gila kamu, jangan gila. Kalau mama dimarahin dia terus, supaya aku nggak usah disini sama mama. Priscilla, itu suami mama. Ibu sabar. Ibu sabar ibu. Priscilla sini semua. Itu ibadah. Masa dia harus pisahkan saya dengan suami saya? Mungkin Priscilla punya alasan sendiri tadi yang diceritakan ibu. Priscilla kan nggak nyaman ya di rumah ya Priscilla ya. Inilah kenapa Nabi memberikan isyarat tadi dulu. Karena apa? Pentingnya komunikasi di awal. Inilah saya kira pentingnya seorang istri apa? Berkomunikasi pada calon suaminya atau suami barunya, atau seorang suami berkomunikasi pada calon istri atau istri barunya itu apa? Ini loh anak saya mau menikah lagi, tapi anak saya 2. Anda tidak bisa menerima saya saja, tapi Anda harus bisa menerima anak saya. Ada contoh menarik. Rasulullah SAW menikah dengan salah satu tokoh dari Abu Umamah, yang kemudian Abu Salamah, dan anaknya namanya Ummu Salamah. Ini adalah punya anak laki-laki dan kemudian ikut bersama Nabi SAW, berarti anak angkat pada Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Kasih sayang Nabi luar biasa, bahkan digambarkan hadis seperti anaknya sendiri. Sampai kemudian keluar hadis tentang tuntunan bagaimana meja makan itu menjadi media pendidikan. Suatu saat anak Ummu Salamah, berarti anak tiri dari Rasulullah SAW, ngambil makanan di ujung, kemudian Nabi mengatakan kul mimma yalika, makanlah dari yang terdekat padamu ananda, bacalah doa dan lain-lainnya. Kisah inilah yang kemudian menginspirasi pada para pendidik bagaimana Rasul. Kenapa? Karena Rasul tahu
Ummu Salamah membawa anaknya, anak yatim, dan Rasul tahu, kata Nabi SAW, nanti di surga ana wa kafilul yatim, ini memberikan luar biasa. Dan Nabi seorang anak yatim, dan Nabi tahu persis bagaimana memperlakukannya. Jadi mohon maaf Bu Dina, ini perlu kesabaran, dan kemudian suami juga perlu, kemudian Ananda Priscilia juga perlu bersabar. Anakku, ini adalah ibumu, jadi kamu harus bersabar. Mungkin ibu sedang hilaf, maka Anda doakan, ya Allah berikanlah hidayah ibuku, ya Allah berikanlah hidayah kepada suami ibuku, agar, karena apa? Doa Anda ini juga menjadi pintu kebaikan untuk Anda, untuk saudara Anda, dan juga untuk mama dan juga yang lain. Sekarang mau maafkan, mau saling memaafkan, mau pelukan lagi ya. Ibu mohon jangan kasar lagi sama Priscilla ya, jangan ditampar lagi ya Bu ya. Sekarang Priscilla di sini minta maaf lagi sama ibu ya. Sini Priscilla. Baik Pak Ustadz, mungkin ada nasihat yang bisa disampaikan kepada Ibu Dina. Pada pagi hari ini para pemirsa, kisah ini memberi nasihat untuk kita semua, saya dan kita semuanya. Ada kalanya kita ingat, mohon maaf ya, Imam Abu Hanifah itu pernah pulang di rumah itu menangis. Karena di perjalanan beliau ini berjumpa dengan seorang anak, kemudian beliau menasihati, wahai Ananda, hati-hati, nanti jalan licin, nanti kamu jatuh. Kemudian anak ini juga cerdas. Wahai Imam, hati-hati dengan jubah keulamamu. Jangan sampai jubah keulamamu mengantarkan kesombonganmu dan kemudian mendatangkan neraganya Allah. Pulang menangis, ternyata dia mendapatkan pelajaran. Apa maknanya? Ada kalanya orang tua itu belajar dari anak. Dan tentu orang tua harus memberikan pelajaran yang baik pada anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang orang tua hilaf, maka bisa belajar dari contoh-contoh atau yang protes yang diberikan seorang anak. Lah pagi hari ini kita bisa menyaksikan. Tadi Bu Dina mungkin sedang hilaf karena begitu cintanya luar biasa pada suaminya, dan sempat hilaf dan lupa bahwa ini adalah anak termahal, harta termahal yang dimiliki di dunia dan hingga nanti untuk kepentingan di akhiratnya. Dan sekaligus pada para suami, mohon maaf, yang menikahi seorang wanita yang membawa anak yatim maupun anak bawaan, maka berhati-hatilah memegang amanah ini. Anda tidak sedang menikahi seorang wanita itu sendirian, tetapi Anda sedang mengambil amanah tanggung jawab untuk membesarkan dari anak dari istri Anda. Dan seorang ayah tiri itu sama dengan kedudukannya ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Bedanya ia tidak ada dua hal, tidak bisa menjadi walinya, dan tidak bisa, anaknya tidak bisa mewarisi dari harta bendanya. Tetapi tanggung jawab pendidikan agama, kasih sayang, teladan, contoh yang baik pada anaknya, ini adalah tetap penting. Dan yakinilah bahwa kebaikan seorang suami dan seorang istri kepada anaknya, inilah yang akan mendatangkan keberkahan Allah SWT. Nah, Bu Dina, saya kira seringlah, mohon maaf, mendekatlah kepada Allah doa malam dengan beberapa tuntunan-tuntunan agama, dan mohonlah ampunan kepada Allah karena ibu telah hilaf, telah menelantarkan anak ibu hingga sampai kemudian mengusir tadi. Ketika ibu mengusir anak keluar dari rumah, malaikat itu marah besar pada kita. Karena apa? Ini adalah berarti telah menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sebenarnya kisah ibu itu merinding, apalagi sampai kemudian mendapat anak ini, anak yatim perlu kasih sayang. Saya termasuk itu punya kewajiban untuk memperhatikan anak yatim di luar. Untuk apa? Kita semua tanggung jawab kaum muslimin dari ini, apalagi ibu kandungnya sendiri. Yang kedua, nanti juga perlu pelan-pelan dengan suami ibu, nggak usah kemudian membela pada anaknya bisa-bisa, begitu dan seterusnya. Harus disampaikan, kami punya anak, kami tidak mungkin meninggalkan mereka, dan kami mohon kebesaran hati kepada suami, dan jelaskan bahwa ini juga ladang amal, ini juga akan menjadi kebaikan tidak hanya untuk ibu, tetapi juga untuk dia. Kapan? Ketika kita menjadi orang tua renta, yakinlah yang akan menolong kita bukan tetangga kita, bukan saudara kita, tapi anak kita yang akan menolong kita. Saya kira itulah tuntunan agama mengembalikan pada kita. Ketika orang berdosa, orang terjatuh dalam lorong gelap bernista, maka kembali pada tuntunan tobat Allah, Allah At-Tawwab, yang menerima tobat dari setiap hambanya. Makanya kan, tubu ilallahi taubatan nas. Tubu ilallah, kembalilah kamu pada jalan tobat Allah, maka niscaya Allah akan menerima tobat kamu. Amin. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Pada pagi hari ini kita semuanya mendapatkan pembelajaran dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Jiyad, semoga keluarga yang dipertemukan ini diberikan keberkahan dan juga kesabaran dalam menjalankan kehidupannya. Baiklah pemirsa Tawakal, sampai di sini cerita pada pagi hari ini. Semoga saja keluarga Ibu Dina bisa diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan keluarganya bisa berkumpul lagi. Amin. Ya,
Pemirsa, kalau begitu sampai di sini tawakal pada pagi hari ini. Saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Ega pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.